Selamat datang kembali dalam pertemuan saya kali ini. Dan untuk pertemuan ini, saya akan membahas tentang usaha kecil dan menengah serta koperasi. Jangan lupa klik tombol subscribe video Elita LTV saya ini, dan pastinya dengan subscribe akan ada pemberitahuan-pemberitahuan tentang materi-materi lainnya. Mari kita mensubscribe video Elita LTV. Dalam pertemuan ini terbagi menjadi usaha kecil dan menengah serta koperasi. Jadi di sini kita akan membahas satu usaha kecil dan menengah. Kita ketahui Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil serta Menengah. Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah itu adalah Menko dan UMKM, mendefinisikan usaha kecil termasuk usaha mikro sebagai suatu badan usaha milik warga negara Indonesia, baik perorangan maupun per badan hukum yang memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan sebanyak-banyaknya 200 juta rupiah, dan atau mempunyai hasil penjualan rata-rata per tahun sebanyak 1 miliar rupiah, dan usaha tersebut berdiri sendiri. Badan usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih dari 200 juta rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah, dan didivisikan usaha menengah. Badan usaha dengan nilai aset dan omset di atas itu adalah usaha besar. BPS atau Badan Pusat Statistik mendefinisikan skala usaha berdasarkan tenaga kerja. Usaha kecil adalah perusahaan, baik yang berbadan hukum atau tidak, yang mempunyai tenaga kerja 5-19 orang, termasuk pemilik usaha atau pengusaha. Usaha mikro adalah usaha dengan tenaga kerja antara 1-4 orang. Usaha menengah adalah perusahaan yang mengerjakan 20-99 orang. Perusahaan dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 99 orang itu dikategorikan sebagai usaha besar. Perkembangan UKM atau usaha kecil menengah ini mendapat perhatian serius di Indonesia karena berperan menyumbang sangat banyak kesempatan kerja. Salah satu sumber penting bagi penciptaan pendapatan, salah satu sumber penting juga bagi pertumbuhan PDB, produk domestik bruto, dan ekspor non-migas, khususnya ekspor barang-barang manufaktur. Secara parsial, kelompok unit usaha yang paling banyak adalah usaha kecil dibandingkan usaha menengah, dan usaha besar yang pada tahun 1997 jumlahnya sebesar 9,7 unit lebih. Saat krisis ekonomi ini mencapai titik klimaksnya pada tahun 1998. Usaha di semua kategori pertumbuhannya negatif ya, di mana di sini jumlah usaha kecil berkurang hampir 3 juta unit atau pertumbuhannya minus 7,4%. Sedangkan usaha menengah dan usaha besar ini pertumbuhannya negatif lebih besar, yaitu masing-masing 14,2% dan 12,7%. Perbedaan tersebut di atas ini menunjukkan bahwa usaha menengah dan usaha besar mengalami efek negatif lebih besar dibandingkan usaha kecil dari krisis ekonomi. Prospek UKM dalam era perdagangan bebas dan globalisasi perekonomian dunia adalah memiliki sifat alami dari keberadaan UKM. Kemampuan bertahan selama ini di Indonesia menunjukkan potensi kekuatan yang dimiliki UKM Indonesia untuk menghadapi perubahan dan perdagangan dan perekonomian dunia di masa depan. Sifat alami UKM di Indonesia ditunjukkan dengan usaha kecil di Indonesia didominasi oleh unit-unit usaha tradisional.
Usaha kecil dapat dibangun dan beroperasi hanya dengan modal kerja dan modal investasi kecil dan tanpa perlu menerapkan sistem organisasi dan manajemen modern yang kompleks dan mahal. Usaha kecil pada umumnya membuat barang-barang konsumsi sederhana untuk kebutuhan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam era perdagangan bebas dan globalisasi perekonomian di lingkungan eksternal, domestik dipengaruhi tiga faktor penting ya, yang dihadapi di setiap perusahaan di Indonesia. Nah, jika perusahaan Indonesia ini tidak siap, tantangan tersebut dapat menjadi ancaman. Ketiga faktor tersebut adalah yang berpengaruh dalam pentingnya untuk globalisasi perekonomian pada era perdagangan bebas di Indonesia adalah satu, mampukah UKM ini meningkatkan ekspor? Dua, mampukah UKM ini bersaing ya dengan produk-produk yang bermodal? Tiga, mampukah Indonesia menciptakan lingkungan yang kondusif agar investasi dari luar, baik investasi langsung dalam hal ini adalah penanaman modal asing atau PMA, atau investasi portofolio ini bisa meningkatkan dan dimanfaatkan oleh UKM sebagai salah satu sumber penting bagi perkembangan dan pertumbuhan usahanya. Misalnya, UKM ini menjadi pendukung atau subkontraktor bagi PMA. Dalam era perdagangan bebas dan globalisasi ada tiga keunggulan kompetitif yang harus dimiliki UKM di Indonesia, yaitu satu, kemajuan teknologi, dua, penguasaan ilmu pengetahuan, tiga, kualitas SDM yang tinggi. Dalam hal ini adalah SDM yang profesionalisme. Dalam walaupun UKM Indonesia ini mempunyai keunggulan yang komparatif dibanding usaha besar seperti potensi pasar domestik yang besar, padat karya dan dia ketergantungan pada modal yang rendah, namun akan sulit berkembang jika UKM tidak memiliki tiga keunggulan kompetitif tersebut. Dua, koperasi. Kita membahas tentang usaha kecil menengah dan tentu saja yang kedua adalah koperasi. Kegiatan koperasi ini dan organisasi koperasi pada umumnya pada awalnya ini diperkenalkan ya, umumnya awalnya diperkenalkan di Inggris ya, sekitar abad pertengahan. Pada waktu itu misi utama berkoperasi adalah untuk menolong kaum buruh dan petani yang menghadapi masalah-masalah ekonomi dengan menggalang kekuatan mereka sendiri. Kemudian di Prancis ya, ini didorong oleh gerakan kaum buruh yang tertindas oleh kekuatan kapitalis sepanjang abad ke-19, dengan tujuan utamanya adalah membangun ekonomi alternatif dari asosiasi-asosiasi koperasi menggantikan perusahaan milik kapitalis. Ide koperasi ini kemudian menjalar ke Amerika Serikat dan negara lainnya. Di Indonesia, koperasi baru diperkenalkan pada awal abad ke-20. Sistem perekonomian Indonesia, sistem perekonomian Indonesia ini dikenal dengan tiga pilar utama yang menyangga perekonomian, yaitu BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, BUMS Badan Usaha Milik Swasta, dan koperasi ya, yang masing-masing ini mempunyai peran yang sangat spesifik ya, sesuai dengan kapasitasnya. Sebagai sosok guru perekonomian ide dasar pembentukan koperasi yang sering dikaitkan dengan pasal 33 Undang-Undang tahun 1995 ini, khususnya ayat 1 yang menyebutkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Dalam penjelasan Undang-Undang 45 ini dikatakan bahwa bangunan untuk usaha paling cocok dengan asas kekeluargaan adalah kooperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum, ya,
di mana koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 tentang Koperasi dan pada tahun 1992 itu direvisi ya menjadi Undang-Undang Nomor 25. Dibanding Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 ini lebih komprehensif, tetapi juga lebih berorientasi ke pemahaman kapitalis. Hal ini disebabkan undang-undang tersebut sesungguhnya memberi peluang koperasi untuk bertindak sebagai perusahaan yang memaksimalkan keuntungan. Fungsi dan peran koperasi dalam perekonomian nasional Indonesia tertuang secara jelas pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi. Pada pasal 4 ya sebagai berikut. 1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokol gurunya. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1962. 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian SHU itu dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, pendidikan perkoperasian. Yang ketujuh, kerjasama antar koperasi. Perbedaan yang paling besar ini adalah koperasi di negara lain, khususnya negara maju dengan di Indonesia adalah keberadaan dan peran dari koperasi di Indonesia itu tidak lepas dari ideologi Pancasila dan Undang-Undang 1945, yakni merupakan lembaga kehidupan rakyat Indonesia untuk menjamin hak hidupnya, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ya, sehingga mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Sutisno dalam Tambunan berpendapat bahwa ciri utama perkembangan koperasi Indonesia adalah dengan pola penitipan kepada program. Yang pertama, program pembangunan secara struktural seperti koperasi pertanian, koperasi desa, dan KUD. Yang kedua, lembaga-lembaga pemerintah dalam koperasi, ini pegawai negeri, seperti dalam koperasi pegawai negeri ya, lembaga pemerintah dalam koperasi pegawai negeri dan koperasi fungsional lainnya itu adalah yang kedua. Yang ketiga, perusahaan baik BUMN, Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS itu ada dalam koperasi karyawan. Sebagai akibat pola penitipan prakarsa masyarakat
luas, kurang berkembang, dan kalau ada tidak diberikan tempat semestinya. Menurut Widianto, dalam Tamunan mengatakan bahwa keberhasilan usaha koperasi di Indonesia itu bergantung pada dua hal. Satu, program pemerintah, karena koperasi sering dijadikan kepanjangan tangan pemerintah dalam mengatur sendi perekonomian. Yang kedua, keinginan pemenuhan kebutuhan anggota, jadi koperasi seringkali dipakai alat pemenuhan kebutuhan anggota yang biasanya juga berkaitan dengan program yang telah direncanakan pemerintah. Misalnya KUD dalam prakteknya ini seringkali KUD dalam hal ini KUD adalah Koperasi Unit Desa, ini menjadi pihak yang menyediakan faktor produksi bagi petani yang kuantitas dan kualitasnya faktor produksi itu sangat bergantung kepada program pemerintah. Untuk yang sudah subscribe video Elitail TV, tolong terus memantau perkembangan dari materi-materi yang lebih menarik, dan terima kasih yang sudah subscribe dengan cara klik tombol subscribe merah pada video saya ini. Terima kasih sudah mendengar sampai akhir. Sampai ketemu lagi di materi yang lebih menarik berikutnya.